Business. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan tentang penggunaan Google Sites dalam media pembelajaran. Pertama, sebelum kita masuk ke Google Sites, kita menjelaskan pengertian apa itu Google Sites. Saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan manfaat dari Google Sites. Pengertian Google Sites adalah layanan pembuatan website dari Google yang memungkinkan pengguna membuat situs web dengan mudah tanpa harus memiliki kemampuan pemrograman. Google Sites biasanya digunakan untuk membuat website sederhana seperti portofolio, tugas sekolah, media pembelajaran, profil organisasi, atau halaman informasi. Selanjutnya ada fungsi Google Sites. Beberapa fungsi Google Sites antara lain membuat website dengan mudah. Pengguna dapat membuat sites hanya dengan drag and drop tanpa kemampuan. Terus ada media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk siswa untuk membagikan materi, tugas, video, dan informasi pembelajaran. Kemudian ada media informasi organisasi atau kelompok, cocok untuk menampilkan profil organisasi, jadwal kegiatan, dan dokumentasi. Lalu penyimpanan dan berbagai dokumen dapat terhubung dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive, Google Docs, Google Sheets, dan Google Slide. Pembuatan portofolio online bisa digunakan untuk melakukan hasil karya, proyek, atau tugas. Kemudian ada manfaat Google Sites. Itu manfaat menggunakan Google Sites yaitu gratis digunakan, mudah dipelajari dan dioperasikan, tidak memerlukan hosting terbesar, dapat diakses secara online kapan saja, mendukung kerjasama atau collaboration, tampilan website dapat disesuaikan, terintegrasi dengan layanan Google lainnya, dan mempermudah penyebaran informasi. Setelah itu kami akan memberitahu apa saja menu yang ada di Google Sites. Yang pertama Google Chrome. Baik, di sini kita akan membuka Google Chrome dan masuk ke Google Sites. Setelah itu kita akan memilih yang atas. Kita masuk ke Google. Di sini ada 3 area tema, shopping, dan sisi area atas. Dan di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita masukkan nama situs. Dan di sini kita akan memasukkan gagasan atau judul. Nah, di foto ini terdapat 2 pilihan. Yang pertama, upload dan memilih. Kita memilih upload. Setelah itu, di area sini kita bisa memasukkan atau menambahkan kata-kata. Di sini. Oke, baik, sekarang kita masuk pada bagian samping, yaitu terdapat beberapa menu. Yaitu yang pertama sisihkan, halaman, dan juga tema. Yang pertama itu sisihkan. Di sisihkan ini terdapat beberapa tombol, yaitu yang pertama kotak teks, yaitu fungsinya untuk menambahkan teks pada halaman atau bagian tengah. Yang kedua yaitu ada pilihan gambar. Pilihan gambar ini berfungsi untuk mengupload gambar dari file laptop kita atau perangkat kita. Pilihan kedua yaitu sematkan. Sematkan ini berfungsi untuk menyalin menempel tautan video yang telah kita ambil. Bisa dari YouTube ataupun sumber lainnya. Yang keempat adalah pilihan drive. Pilihan drive ini berfungsi untuk mengupload juga bersama dengan foto tadi. Hanya saja ini dapat diupload dari dokumen-dokumen yang ada di Google Drive saja. Nah, setelah itu ada blokir konten. Blokir konten ini berfungsi untuk kita dapat mengupload foto juga sekaligus dengan deskripsi atau penjelasan tentang foto yang kita berikan. Nah, sekarang kita masuk pada menu kedua yaitu halaman. Halaman ini berfungsi untuk kita bisa mengedit beberapa halaman atau menambahkan halaman pada website kita. Begitu. Nah, sekarang kita masuk pada tema. Nah, tema ini berfungsi untuk mengatur gaya atau model tampilan yang ingin kita gunakan. Di sini kita juga bisa menambahkan model sendiri dengan cara scroll atas. Ya, dengan mengklik tombol plus ini, baru setelah itu kita dapat menguploadnya atau mengambilkannya dari file perangkat kita dan menambahkan apa sih nama judulnya. Begitu. Baik, sekarang kita masuk pada bagian atas. Terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama adalah Mando yang berfungsi untuk membatalkan kegiatan terakhir, dan ada Deno yang berfungsi untuk mengembalikan kegiatan terakhir sebelum dibatalkan, dan ada Preview yang digunakan untuk melihat bagaimana tampilan website yang telah kita buat sebelum dipublikasikan,
Dan ada menu yang digunakan untuk melihat situs website yang telah kita buat, dan juga ada tombol share yang digunakan untuk menambahkan orang-orang yang bisa melihat website kita atau juga bisa menambahkan TikTok selain kita sendiri. Nah, sekarang ada beberapa pengaturan atau setting yang digunakan untuk melakukan perubahan navigasi seperti menambahkan brand, image, alat melihat, domain kostum, dan lain-lain. Dan sekarang ada menu yang ketiga yang berfungsi untuk melihat versi website kita atau pusat bantuan. Dan yang terakhir ada publikasi. Publikasi ini berfungsi untuk mengatur siapa saja orang-orang yang bisa mengakses website kita. Begitu. Baik, di sini kami telah membuat satu website yang berisi tentang media pembelajaran berbasis digital untuk pengembangan pengalaman guru. Dan di sini kami juga mengambil beberapa video dari YouTube yang bisa ditonton untuk menjadi guru yang sedang dibutuhkan dan cara mengubah cara mengajar agar siswa tidak bosan belajar, dan juga cara menjadi guru dengan wibawa dan semangat dari para siswa. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman kedua yang berisi tentang jurnal yang berhubungan tentang menciptakan lingkungan yang positif dalam kelas. Baik, lanjut di halaman ketiga. Halaman ketiga yang berisi tentang pengalaman guru saat mengajar. Nah, di sini kami juga mencantumkan beberapa pengalaman guru saat dalam mengajar yang kami ambil dari YouTube. Dan kami juga membuat di YouTube tersebut di bawah pengalaman para guru saat mengajar. Dan yang pertama, tentang pengalaman guru dalam mengajar saat daring. Yang kedua, cerita pengalaman